di minggu pertama bulan November. Baru kita sebentar lagi akhir tahun ini. Waktu terus berlalu begitu cepat, waktu terus berjalan begitu cepat, tetapi semakin cepat juga lebih bagus. Sebab semakin cepat waktu berlalu, semakin cepat Tuhan Yesus datang. Amin. Iya. Itu kerinduan orang percaya. Saya secara pribadi rindu sekali itu. Dulu waktu anak-anak takut bicara soal kiamat. Tapi setelah firman Tuhan mengajar, itu kerinduan sebenarnya orang percaya. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan, ada hadiahnya, ada upahnya, ada mahkotanya. Jadi kita bersyukur waktu begitu cepat, Tuhan segera datang, semua selesai. Dan kita bersuka cita bersama Bapa di surga. Amin. Amin. Baik, kita mau merenungkan firman Tuhan pagi ini dari kitab Filipi. Ya, Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Mari kita berbahas-bahasan ya, yang wanita dan yang pria. Kan tidak ada yang netral di sini, semua lengkap. Jelas, wanita dan pria. Wanita baca ayat ganjil, yang kaum pria baca ayat genap. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 20. Saya mulai dengan judulnya Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesuai bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka cita. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Ya, tema dari firman Tuhan ini kita ambil dengan orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Apakah kita merasa bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan? Amin. Amin. Ya, orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, kita lihat dari bagian ini ada suatu ungkapan antara Paulus, ada Timotius, ada Epafroditus, dan jemaat Filipi. Dalam penyampaian yang disampaikan oleh Paulus ini, kita mendapati satu gambaran, ada hubungan kasih yang luar biasa terjadi di tengah jemaat, di tengah hamba-hamba Tuhan, di tengah pelayanan Tuhan pada konteks penjelasan ini. Nah, ketika bicara tentang kasih Tuhan, mari kita melihat, kadang-kala kecenderungan kita kalau bicara Tuhan mengasihi selalu kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Kalau saya diberkati, Tuhan mengasihi saya. Kalau usaha saya maju, Tuhan mengasihi saya.
Kalau saya dapat ini, Tuhan mengasihi saya. Kalau saya begini, Tuhan mengasihi saya. Kebanyakan fokus kepada hal-hal lahiriah, apa yang menguntungkan. Tapi bagaimana kalau sesuatu itu membuat kita menderita? Nah, tidak yang muncul berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengasihi saya? Nah, tetapi mari kita lihat dari bagian ayat ini. Apa sesungguhnya yang dinyatakan dalam konteks ini tentang kasih Tuhan yang luar biasa itu? Nah, mari kita lihat. Yang pertama di sini penting untuk kita pahami. Seperti apa orang yang hidup dalam kasih Tuhan itu? Kalau kita berkata kita hidup di dalam kasih Tuhan, seharusnya apa yang harus terjadi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan kalau kita memang hidup di dalam kasih Tuhan. Kita lihat contoh dari bagian ini. Pertama, di situ ada tokoh yang luar biasa, Timotius. Timotius dijelaskan Alkitab, dia seorang hamba Tuhan, tapi dia masih muda. Tapi dia digambarkan oleh Rasul. Namun di bagian lain dijelaskan dia juga punya kelemahan kesehatan. Ada sering gangguan pencernaan. Dia masih muda bersemangat melayani, tapi ada keterbatasan juga secara fisik. Namun ternyata semua itu tetap membuat dia setia dalam melayani, dalam mengikut Tuhan. Dia adalah seorang muda yang bertumbuh iman karena keluarga yang luar biasa mendidiknya. Ada ibunya, neneknya Lois, ibunya Eunike, membimbing dia sehingga dia mengenal Kristus, sehingga dia bertumbuh. Nah, ini Timotius orang luar biasa. Nah, di situ dikatakan dalam ayat 19, dikatakan, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Lihat Timotius, apa yang terjadi dengan dia? Bahwa Timotius seorang yang memiliki kesehatian dalam melayani Tuhan. Karena pada waktu itu Paulus sedang dalam penjara. Jadi Timotius ada mendampingi, mungkin juga ada beberapa orang lain yang mendampingi. Karena sejak pelayanan Paulus dia ada tim pelayanan. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau mereka menyeberang, memberitakan Injil. Tim ini melayani. Dalam pelayanan tim selalu ada tantangan. Biasanya tantangan yang pertama, kalau pelayanannya panjang, kelelahan. Kalau sudah kelelahan, biasanya mempengaruhi orang apa? Ke emosi. Salah sedikit bisa marah. Tim bisa kacau kalau sudah saling marahan. Nah, biasanya saya secara pribadi dalam pengalaman pelayanan tim begitu ya, memang seperti itu. Karena kalau sudah capek, salah ngomong mudah tersinggung. Bercanda sudah kadang-kala sudah karena terlalu lelah. Nah, tetapi oleh Paulus yang memiliki kesehatian, karena di dalam melayani selalu ada tantangan. Orang ngurus parpor aja ada tantangan, apalagi melayani. Kenapa melayani banyak tantangan? Tantangan dalam melayani Tuhan, selain dari diri kita sendiri, kelemahan dan sebagainya, kita tahu ada musuh besar, ada kuasa kegelapan yang tidak berhenti. Firman Tuhan berkata, iblis berjalan berkeliling mencari mangsa. Setiap ada celah anak Tuhan untuk dijatuhkan, dia jatuhkan. Setiap ada celah pelayanan dihancurkan, dia hancurkan. Tidak terkecuali orang saleh yang luar biasa seperti Ayub pun dia berusaha hancurkan. Nah, jadi dalam pelayanan ini, lihat, kesehatian yang dimiliki seorang Timotius luar biasa. Penting bagi kita mengikut Tuhan. Kita bergereja, ketika kita bergereja, kita sama satu jemaat, kita mau membangun pelayanan ini bersama-sama, kita mau mengerjakan bersama-sama. Tanpa kesehatian, tidak akan ada kemajuan suatu pelayanan. Sebab tidak bisa kita andalkan satu orang pendeta. Ya, mungkin orang banggakan, oh lihat pendeta ini luar biasa.
Seorang pendeta yang kelihatan luar biasa, belum tentu dia melayani di suatu tempat yang besar, jemaat yang mungkin ribuan. Belum tentu juga dia bisa maksimal dalam melayani 10 kakak. Belum tentu juga. Orang melayani dengan ribuan jemaat, belum tentu dia bisa mengunjungi satu persatu jemaat itu, ya kan? Mana dia cukup waktu dalam seminggu bisa mengunjungi satu persatu, atau dalam sebulan dengan ribuan jemaat seperti itu. Bahkan mungkin saja ada jemaat yang, Pak pendeta, oh iya siapa ya? Astagfirullah, kok enggak kenal? Ini saya loh, saya itu rajin memberi, masa Bapak pendeta tidak kenal saya? Ya bisa saja terjadi. Kenapa? Bagaimanapun juga kita masih dalam keterbatasan. Nah karena itu, dalam suatu pelayanan, kesehatian itu begitu penting. Berikut, tidak mementingkan diri sendiri. Timotius. Di situ digambarkan bahwa ayat 20, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Paulus kirim surat kepada jemaat di Filipi dan menyampaikan hal ini tentang Timotius. Mereka tidak sedang di jemaat Filipi. Mereka sedang dalam kondisi keadaan pelayanan yang berat. Tetapi ternyata Paulus bilang, Timotius tetap mengingat, berpikir bagaimana tentang keadaan jemaat. Ya, dia tidak hanya mementingkan diri sendiri. Tidak hanya peduli dengan yang penting saya nyaman, oke, tidak ada masalah. Dia juga mengingat pekerjaan Tuhan yang lebih luas. Nah, kemudian ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku. Anak menolong bapaknya. Dia setia melayani Tuhan. Dia jaga tadi kesehatan, kemudian dia peduli dengan pelayanan secara umum, bukan hanya penting untuk diri sendiri, dan kemudian setia. Setia tidak terjadi dalam waktu singkat. Kesetiaan tidak bisa dibilang setelah 1 bulan mungkin melayani, jadi MC, jadi apa saja, lalu kita bisa berkata, saya sudah setia loh. Atau mungkin setelah 1 tahun melayani, saya sudah setia loh. Nah, kesetiaan itu proses yang panjang, yang mungkin tidak ada akhirnya. Nanti penilaian soal setia adalah dari Tuhan. Marilah hambaku yang setia. Nah, ketika Tuhan menjemput kita, kesetiaan bukan terjadi dalam waktu yang pendek. Itu terus berjalan selama dalam kehidupan kita. Namun gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang dia menolong Paulus dalam pelayanan Injil seperti seorang anak menolong bapaknya. Dia setia menolong, dia setia melayani. Ketika keadaan enjoy, ketika bersuka cita, ketika Paulus berkhotbah, semua orang percaya, mujizat terjadi, orang sembuh dan sebagainya, Timotius ada mendampingi, dia ikut senang. Tapi ketika Paulus pun dirajam dengan batu, ketika Paulus pun dianiaya, dipenjara, Timotius tetap ada, setia. Bapak Ibu, bagaimana kita mengikut Tuhan? Apakah ketika semua oke kita berkata haleluya? Dan kalau sudah kurang oke, kantong ini sakit sudah mulai mengganggu sana sini, kita mulai bilang haleluya. Nah, jangan pernah abaikan kesetiaan. Kesetiaan memang setiap hari terus mengalami ujian. Kesetiaan dalam rumah tangga juga tiap hari mengalami ujian. Kesetiaan dalam pelayanan tiap hari menghadapi ujian. Dan semua perkara dalam hidup ini, kesetiaan selalu menghadapi ujian. Kesetiaan dalam Tuhan. Nah, tokoh yang berikut di situ disampaikan ada Epafroditus. Nah, mereka sama-sama membantu Rasul Paulus dalam pelayanan. Bagaimana dengan Epafroditus? Kita lihat ayat yang ke-25.
Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Nah, apa yang terjadi? Epafroditus di sana, dia menjadi rekan sekerja dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan, jadi seperti tadi, selalu ada dilakukan bersama-sama. Tidak bisa melayani Tuhan mengandalkan satu orang. Sehebat apapun seorang itu, dia tidak bisa maksimal. Sebab pelayanan itu dikerjakan bersama-sama. Kenapa demikian? Karena pelayanan pekerjaan Tuhan juga menyangkut pertumbuhan rohani seseorang. Menyangkut pertumbuhan iman seseorang. Dia seorang yang percaya, seorang jemaat bukan hanya datang hari Minggu, duduk, nyanyi, doa, pulang. Atau ada ibadah rumah tangga, datang, nyanyi, doa, pulang. Bukan hanya seperti itu. Kitab Efesus menjelaskan Tuhan menempatkan di dalam setiap jemaat ada gembala, ada pengajar, ada penginjil dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga jemaat Tuhan boleh mencapai tingkat kedewasaan penuh. Itu kata firman Tuhan. Sehingga dia bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar. Kita tahu bahwa tidak tinggal diam, pengajaran sesat selalu ada. Dan banyak orang percaya kepada Yesus tersesat. Kalau dia tersesat, kalau dilihat dari kitab Efesus, berarti jemaat tersebut belum mencapai tingkat kedewasaan penuh. Nah, itulah sebabnya ada hamba-hamba Tuhan, ada gembala, ada pengajar dan sebagainya untuk memperlengkapi jemaat. Nah, karena itu pelayanan di dalam suatu jemaat bukan dikerjakan oleh satu orang. Nah, di dalam gereja kita ada BPJ. Nah, itu fungsinya juga memang untuk membantu bekerja bersama. Tetapi bukan berarti jemaat yang tidak jadi anggota BPJ dan berkata, saya hanya jemaat. Tidak ada seperti itu. Semua diperlengkapi supaya bertumbuh. BPJ membantu gembala untuk memperlengkapi jemaat supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya di dalam kitab Timotius dan Titus, pemilihan terhadap seorang pelayan Tuhan ya diharapkan punya tingkat kedewasaan, karena mereka harus mengajar, membantu jemaat bertumbuh. Kalau jemaat semua bertumbuh, kekuatan iman bertumbuh, maka itu luar biasa. Epafroditus bisa bekerja sama, jadi rekan sekerja, jadi saudaranya Paulus. Itu orang yang bekerja bersama, bisa ditempatkan di suatu tempat dan membangun hubungan kerjasama, bukan menonjolkan diri sendiri. Oh, saya sudah buat ini, saya sudah ini. Ya, memang benar. Pelayanan pekerjaan Tuhan harus dikerjakan bersama-sama, bukan penonjolan kemampuan. Kalau kita mulai menonjolkan diri, maka ingat, akan ada orang lain, akan perlahan-perlahan dia semakin tenggelam. Kenapa? Ketika ada yang, oh saya sudah begini, yang ini mulai berkata, kok saya buat apa ya, kok saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya mulai redup. Nah, kalau pekerjaan dilakukan bersama-sama, kamu bisa, ayo kita bisa kerjakan bersama-sama. Itu orang seperti Epafroditus, menjadi rekan sekerja, menjadi sahabat, menjadi saudara. Dan kemudian selain itu ayat 26 dikatakan, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Nah, Epafroditus dia jadi susah hati. Ketika dia sakit, berita tentang dia sakit sampai kepada jemaat di Filipi. Nah, si Epafroditus yang sakit ini jadi sedih juga, sebab dia tahu bahwa jemaat Filipi itu mengasihi dia. Nah, dia juga jadi akhirnya susah. Karena aku kasihan, bagaimana mereka pikirkan tentang saya. Saya sedang dalam keadaan ini, pasti jemaat di sana merindukan, membayangkan bagaimana kasihan Epafroditus. Kita kirim dia untuk bantu Paulus, tapi akhirnya dia juga menderita. Kasih yang luar biasa. Tidak bisa melihat saudaranya menderita.
susah melihat sesama jemaat Tuhan menderita. Dan itu gambaran orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tapi lain ceritanya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jangan sampai filsafat dunia ini masuk di dalam jemaat, di dalam gereja Tuhan. Seharusnya seperti Epafroditus, susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Jangan dibalik. Jadilah seperti Epafroditus, punya iba, punya hati yang luar biasa, punya kasih yang luar biasa. Dan itu benar bahwa dia memiliki kasih Tuhan. Orang yang dikasih Tuhan seperti itu menderita sakit. Dia tidak mengeluh karena sakitnya. Dia tidak mikirkan sakitnya. Dia pikirkan orang lain yang menderita karena dia sakit. Itu kasih yang luar biasa. Seandainya kita bisa terapkan itu, indahnya persekutuan jemaat Tuhan. Amin. Ketika kita begitu peduli, mungkin nanti orang tidak akan ada sakit. Sebab semua begitu kesehatian dan imun tubuhnya jadi kuat kan? Ketika dia merasa senang karena dipedulikan orang lain. Katanya ahli kesehatan kan bilang begitu. Kalau orang senang, imunnya naik. Tapi kalau orang stres, imunnya turun. Berarti kalau kita semua hidup dalam rasa peduli satu dengan yang lain, iba, mengasihi satu dengan yang lain, ya otomatis imun kita naik, sukacita bagus, dan persekutuan semakin erat. Nah, kemudian apa lagi yang dia lakukan? Ayat 27, mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Lihat, dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Maksudnya apa? Dia sakit. Paulus berkata dia nyaris mati. Ketika saya merenungkan ayat ini, kenapa bisa terjadi begitu? Bukankah Rasul Paulus rasul besar kan? Istilahnya seperti itu. Mujizat yang dia lakukan luar biasa banyak. Kenapa teman sekerja, orang yang setia melayani, bisa sakit? Bukan cuma sakit gampangan. Ayat ini bilang nyaris mati. Berarti sakitnya parah. Apakah Paulus tidak mendoakan Epafroditus? Apakah Timotius tidak mendoakan? Apakah tim mereka tidak mendoakan rekan mereka? Saya yakin mereka mendoakan. Kenapa tidak terjadi kesembuhan? Apakah mereka kurang percaya Tuhan? Ada mujizat terjadi. Nah, disinilah juga kita belajar. Jangan protes dengan Tuhan atau mulai ragu iman kita dan bertanya, mungkin saya kurang iman ya, kok saya sakit ya? Mungkin saya kurang setia ya, kok saya sakit? Iblis kadang-kadang memberikan tuduhan-tuduhan untuk melemahkan kita. Dari pengalaman Epafroditus mengajarkan kita bahwa siapa saja orang di dunia ini bisa sakit. Sebab itu kondisi yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa merusak segala sesuatu, termasuk kondisi fisik kita. Dan kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi kita masih ada di dalam dunia ini. Kita masih mengenakan tubuh daging ini yang terbatas keadaannya, bisa mengalami sakit. Dan kalaupun seperti saat itu Tuhan belum langsung sembuhkan, bukan berarti bahwa Epafroditus atau tim pelayanan itu ada dosa. Tidak bisa buru-buru kita menghakimi seperti itu. Sebab segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Dan Paulus berkata, tapi dia dapat belas kasihan. Saya berpikir, kenapa Paulus bilang gitu? Paulus dikasih ilham oleh Tuhan menulis beberapa kitab. Nah, apakah juga dapat semacam ilham bahwa karena belas kasihan Tuhan? Apakah memang mungkin Tuhan mau panggil Epafroditus? Tetapi mungkin juga dalam doa mereka, ya Tuhan berbelas kasihan. Yang jelas di situ ada belas kasihan Tuhan. Jadi maksudnya apa? Ketika seorang hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang hidup benar di dalam Tuhan, mau bekerja sama dalam melayani, akan ada selalu belas kasihan Tuhan. Amin. Akan ada selalu belas kasihan Tuhan.
Kalau kita serius dengan Tuhan, akan ada selalu belas kasihan Tuhan. Nah, ayat 30 berkata, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananku. Nah, rela berkorban. Orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan selalu rela berkorban. Bapak Ibu mau ikut melayani Tuhan, rela berkorban. Makanya kita tidak ada istilah hitung-hitungan ketika mau melayani Tuhan. Rela berkorban. Dalam banyak hal, Epafroditus rela berkorban, nyawanya nyaris mati. Rela berkorban. Dan teladan utama kita, Yesus Kristus Tuhan kita, datang dalam dunia karena rela berkorban. Bahkan nyawanya mati disalib karena dia rela berkorban untuk kita. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau mau mengikut Tuhan, harus rela berkorban. Apa saja Pak Pendeta yang harus saya korbankan? Ya apa saja dalam hidup ini. Yesus beri teladan, bahkan nyawanya. Epafroditus beri teladan, nyawanya terancam. Jadi jangankan harta, nyawa pun jadi rela berkorban. Bukankah begitu banyak sejak kekristenan muncul, berkembang dari pertama, pertengahan, penganiayaan terhadap orang Kristen itu banyak. Terus menerus gereja Tuhan terus dihambat, tapi terus menambah pengorbanan demi pengorbanan dalam melayani kita Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Mungkin dalam fokus jemaat lokal, rela berkorban. Kalau tidak ada rela berkorban, maka tidak akan ada pelayanan yang maju. Sebab kalau orang melayani dan tidak rela berkorban, tersinggung sedikit ngambek kan, pergi dia. Coba melayani lagi, tersinggung sedikit ngambek, ya kacau lah pelayanan. Kalau tidak rela perasaan ini diobok-obok, ya susah kita melayani. Rela berkorban termasuk korban perasaan. Jangan dulu pikir yang besar, mulai dari yang perasaan dulu. Rela enggak? Apa ini sih? Nyanyinya do jadi re. Kalau kita dengar, ya Tuhan, ya saya masih belajar, biarlah dulu, nanti besok do tetap do, tidak berubah lagi jadi re. Setia maju. Tapi kalau baru itu dan kita sudah mundur, kita harus tingkatkan kedewasaan. Rela berkorban dalam banyak hal, dalam waktu, tenaga, dan sebagainya, segala hal. Kalau kita dipenuhi kasih Tuhan, kita harus rela berkorban. Karena Yesus sudah mengajarkan dan memberi teladan seperti itu. Jadi, kesimpulan yang kita bisa ambil pada pagi hari ini, layanilah Tuhan dengan segenap hati dan dengan mata hanya tertuju kepada Tuhan saja. Maka kita akan mengalami pengalaman sebagai orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Karena semua kita lakukan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Fokuslah kepada kasih Tuhan. Selama kita fokus kepada Tuhan, kita bisa melayani Dia dengan maksimal. Tapi kalau fokus kita mulai berubah kepada hati, kepada diri sendiri, kalau fokus kita mau berubah hanya untuk menyenangkan orang lain, maka kita tidak bisa maksimal. Tapi selama mata kita, fokus pelayanan kita tertuju kepada Kristus, kita bisa melayani Dia dengan kasih-Nya yang luar biasa, dimanapun atau kapanpun dipercayakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala pujian syukur kepadamu Bapa, kami persembahkan. Terima kasih untuk kebenaran. Kami diingatkan, kami sudah memiliki kasih Tuhan. Dan tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kami hidup dengan kesehatian, kami hidup dengan kesetiaan, kami mau berkorban, kami tidak mementingkan diri sendiri, kami mau bekerja bersama-sama dalam melayani Tuhan, dan kami mau berkorban karena semua kami lakukan hanya tertuju untuk satu nama, Tuhan Yesus Kristus.
Biar Tuhan dimuliakan dengan kehidupan kami, dengan talenta kami, dengan harta kami, dengan karya-karya yang kami kerjakan. Semuanya biarlah difokus hanya untuk Tuhan Yesus, Raja Agung kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan untuk dapat melayani. Terima kasih Kristus. Terpujilah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan dan yang akan melayani kita membagikan roti dan anggur perjamuan. Saya minta untuk maju ke depan. Mari kita menyanyikan pujian Nyawaku Diberikan.
Bapak Ibu yang akan mengikuti perjamuan kudus, apakah semuanya sudah terlayani roti dan air anggur? Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk membaca firman Tuhan yang ada di roti perjamuan. Dan marilah kita berdoa, Bapak Ibu Saudara juga berdoa secara pribadi, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, begitu kasih-Mu kepada kami semua, sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan cacat celah kami. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami diberi pengampunan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami diperdamaikan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami ditebus. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami diselamatkan. Bahkan segala sakit penyakit kami pun ditanggungnya di kayu salib, sehingga oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini diberikan kami kesempatan untuk menikmati roti dan air anggur, di mana kami akan selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dan selain kami mengingat, kami juga memberitakan yang menyaksikannya, berita Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Terima kasih Tuhan, sekarang di tangan kami ada roti dan air anggur, dikuduskan dalam nama Yesus. Sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Haleluya. Mari kita pegang roti di tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, bahwa kami hidup dalam kasih Tuhan, kami hidup dalam kasih Tuhan, dalam kasih Yesus. Untuk kami senantiasa setia, bersinergi, tidak mementingkan diri sendiri, dan kami mau mempersembahkan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami mau sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Karena kami semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang memberikan kami karunia-karunia talenta untuk kami apa saja yang
bisa kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun itu tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami, di mana Engkau telah rela berkorban. Oleh karena itu kami juga diajak untuk kami pun siap dan rela untuk berkorban. Korban waktu, tenaga, dana, apa saja yang bisa kami persembahkan sebagai korban ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Mari Roh Kudus tolong kami untuk kami terus setia dan melayani Tuhan. Karena waktu kami di dunia ini adalah sangat singkat. Oleh karena itu selagi Tuhan memberikan kami kesempatan, biarlah kami semua berlomba-lomba proaktif untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah semua dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.